Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Santri-santriku An-Nasiyah yang saya cintai, alhamdulillah kita perbanyak syukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita bisa memulai pelajaran online kita dalam bab akidah. Dan pembelajaran akidah ini akan kita ambilkan dari kitab Khut Aqidataka yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah wa ghafarullah. Dan untuk meningkatkan pemahaman, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh santri setelah mendengar ceramah singkat ini. Dan buku panduannya itu memakai bahasa Arab. Nanti kita akan terjemahkan sedikit demi sedikit. Di situ di dalam buku diktatnya ada tempat yang kosong. Itu bukan untuk menterjemah, tetapi untuk mencatat apa yang perlu dicatat. Itu adapun terjemah bila tidak bisa mengikuti karena cepat, di dalam buku diktat sudah ada buku terjemahnya sehingga bisa dibaca ulang di situ. Nah, kita mulai dari muqaddimah penulis dulu, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syekh berkata, mengawali kitabnya ini dengan memuji pada Allah. Kami sesungguhnya pujiannya milik Engkau ya Allah. Kami memuji, meminta pertolongan, minta ampun dan berlindung pada Allah dari semua kejelekan apa yang ada dalam jiwa kami dan dari kejelekan perbuatan-perbuatan kami. Siapa saja yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Jadi Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, penulis kitab Khut Aqidataka ini, beliau mengawali kitabnya dengan ucapan pujian kepada Allah. Dan itu sesuatu yang disyariatkan, yang bagus sekali kepada kita untuk melakukan yang demikian itu, karena ini sunnah. Ketika mau menulis, mau mengajar, atau mau menyampaikan nasihat, maka diawali dengan pujian kepada Allah. Kemudian berikutnya kata penulis, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Adapun setelah itu, fahadhi as'ilatun hamah fil aqidah ujibu 'alaiha ma'a dzikri dalil min al-Qur'an wal hadits liyatma'innal qari'u ila sihhatil jawab. Ini adalah
tanya jawab yang penting dalam perkara akidah. Aku menjawab pertanyaan itu dengan menyebutkan dalil baik dari Al-Quran, dari hadis, agar tentram yang membaca buku ini supaya benar jawabannya. Lianna aqidah tauhid asasu sa'adatul insani fid dunya wal akhirah. Karena akidah tauhid itu merupakan pokok yang menjadi kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Jadi ini Syekh setelah membaca syahadah beliau menerangkan tentang metode pengajaran di buku ini dengan cara tanya jawab, dan itu mudah dipahami, mudah untuk dipraktekkan. Dan metode tanya jawab ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di buku ini berbicara masalah akidah dengan cara tanya jawab. Kemudian juga di antara hal yang penting yang saya menurut Syekh, bahwa akidah itu harus dibangun dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, nggak boleh dari akal. Karena akidah ini sesuatu yang bisa dipahami hanya dari firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran maupun dari sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih. Jadi pembelajaran akidah atau kita memahami akidah kalau tidak bersumber dari Al-Quran maupun hadis, maka itu akan berbahaya, akan menjadi kesesatan yang ada di situ, ya. Kemudian juga tentunya dengan dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis menjadikan tentram orang yang membacanya, ya. Mengapa demikian, kata Syekh? Karena akidah itu atau tauhid itu, jadi biasanya para ulama menyebut akidah karena menyebut tauhid, artinya sama pembahasan itu. Jadi akidah yang dimaksud adalah at-tauhid, bahwa tauhid itu menjadi pokok dasar kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti, ya. Jadi kalau kita ingin bahagia selamat di dunia dan di akhirat, maka kita harus membenarkan tauhid kita. Kita harus menyandarkan pemahaman akidah kita dengan pemahaman yang benar. Satu-satunya pemahaman akidah yang benar hanya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh mengakal-akali masalah akidah itu, ya. Nggak boleh dengan ra'yu, dengan pemikiran. Jadi harus betul-betul akidah itu dibangun berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena akidah merupakan pokok dasar kebahagiaan manusia, maka yang pertama seseorang harus memahami akidah. Seorang muslim harus memahami akidahnya dengan benar, ya. Jadi jalan satu-satunya kebahagiaan yang akan diperoleh oleh manusia di dunia dan di akhirat. Jadi tentang masalah akidah ini bukan hanya berkaitan masalah dunia, tetapi juga berkaitan dengan akhirat, ya. Kemudian beliau Syekh menutup mukadimahnya dengan doa, wallaha as'alu ayyan fa'a bil muslimin wa yaj'alu khalisatan lillahi ta'ala. Dan kepada Allah aku meminta agar memberikan manfaat, ya, kitab ini, buku ini pada kaum muslimin, dan menjadikan tulisan ini ikhlas hanya untuk Allah saja. Hari ini doa yang bagus, yang pantas untuk kita panjatkan kepada Allah setiap kali kita menulis atau mengajar atau dakwah atau kita belajar. Maka jangan lupa berdoa, karena doa itu sesuatu yang senjatanya seorang mukmin yang pokok.
Jadi kita harus banyak berdoa, meminta kepada Allah supaya diselamatkan seperti yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, penulis kitab ini. Beliau mengakhiri mukadimah kitabnya dengan meminta kepada Allah supaya kitabnya bermanfaat dan supaya diberi keikhlasan di dalam menulis ini semata-mata karena Allah semata. Ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pertama pelajaran akidah kelas 7 SMP An-Najiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, keberkahan kepada kita semuanya, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kita kepada Islam yang hak ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.